Pokoknya jamaah semuanya rukun, nggak usah gaduh. Kulo izin kulo nek jenengan gaduh dengan perkara yang tidak manfaat. Kita itu kelasnya sudah internasional, Pak. Kita loh kemarin saya Pak Haji Bedi, ketua Mas Hendrik itu dan teman-teman yang lain, ini juga ada Pak Ganden, Son Kompak itu. Kita kemarin itu sudah kemana-mana, bahkan di sini Masya Allah ada ST Padang Pasir, bahkan minta diresmikan tapi saya nggak ada waktu. Ya Allah, antusiasnya luar biasa. Jangan sampai yang berada di ST pusat ini gaduh dengan urusan-urusan yang tidak manfaat. Sudahlah, tinggalkan. Ada yang membuli Gus Panjenengan ini, tinggalkan saja. Enggak masalah. Itu hanya orang-orang yang ingin cari popularitas. Jangan tenang saja. Penting kita itu tetap berpegang teguh. Kita itu mencari kebaikan agar kita itu mendapatkan ridhonya Allah. Mungkin ya dengan seperti ini. Kita yang berangkat ini apa sudah baik? Wah, belum sama sekali. Kita berupaya di sini kan, iya caranya ide kita tambah apik, ngoten lho. Ya ora gaya-gayaan kan. Dan jangan dikira video saya menyebar kemana-mana itu karena kehendak saja. Jadi Guse sampean gini, dindi di video ngombe banyu zam-zam ya di video wong, wudu ya di video wong, metu kok jeding di video wong, tawaf keliling Ka'bah niku ya di video wong. Jadi sangat potensi mungkin saya beberapa waktu nanti akan dihujat wong ibadah kok di video wong nopo. Itu biasa, biarkan saja. Wis niki resikone Guse sampean. Wis dengan sing tenang ae, wis ora usah gupuh, ora usah nesu, wis pokoknya jenengan istiqomah saja. Sudahlah kita jaga majelis kita jaga. Yang penting kita jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai kerukunan, mengenai kebersamaan, saya ingat dawuhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, la islama illa bijama'atin. La islama illa bijama'atin. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, dengan bersatu. Ora enek Islam ini tidak ada kecuali dengan persatuan, dengan jamaah. Maka dari itu harus rukun, harus kompak, melaku kompak, semangat dalam kebaikan. Wala jama'ata ila bimarotin. Ora enek jamaah, tidak ada persatuan kecuali dengan adanya kepemimpinan. Artinya kepemimpinan gimana? Yakni dengan mengikuti Nabi Muhammad sebagai komando umat dan mengikuti sunnah dan ajarannya. Artinya nek dhewe iso kumpul jamaah, nek pengen persatuan iku imang mlaku tenan tur barokah dan berkualitas. Di jamaah tersebut harus mengikuti apa sunnah-sunnahnya Rasulullah. Tidak lampai Rasulullah. Nah, salah satu tidak lampai Rasulullah yo piman. Enggak gampang ngamukan, enggak gampang bingungan, pun wenang mawon santai. Santai ya to no. Margono nyebek. Ora percaya Margono. Margono ora percaya. Lah iki. Margono ora percaya iki. Wala imarota illa bito'ah. Dan tidak ada kepemimpinan, tidak ada kepemimpinan yang layak diikuti kecuali dalam ketaatan kepada Allah. Artinya kok ada perkumpulan di situ tidak mengajarkan ketaatan kepada Allah dan hanya mengajarkan kebencian, hanya mengajarkan untuk menghina orang lain atau menjatuhkan orang lain. Ini bukan kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik hanyalah kepemimpinan yang mengajak ketaatan kepada Allah. Ngoten lho. Artinya, yes, mbuh iki kok omongan kula iki jenengan paham apa ora? Kula wis gak paham. Kula kon baleni neh ya ora iso. Wis panjenengan ngeten iki, Artinya, monggo nek panjen pengen noto ati tenan, carilah benar-benar perkumpulan-perkumpulan yang mengajak ketaatan kepada Allah. Jadi tidak ada Islam tanpa jamaah, tanpa perkumpulan, tanpa ketaatan itu wow. Pun ini sudah halan ya sini. Nah, jadi saya doakan seluruh jamaah Sabilul Taubah semoga bisa segera umroh, bisa ditakdir segera menindakkan ibadah haji datang Mekah Madinah dan semoga diberi rezeki yang lancar, istiqomah. Insya Allah kita pulang hari apa Pak? Jumat nyampe rumah, nggih.
pun ngoten tim hadroh tolong persiapkan nanti untuk menyambut jamaah umroh. Tidak menyambut saya, menyambut jamaah umroh yang lain. Semoga mendapatkan berkahnya. Tuang ngapunten nggih. Ngapunten tadi yang awal kurang fokus karena delay-delay. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya bisa ikut rutinan nih. Nggih. Pun ada yang kurang apa? Doakan nggih. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa juga wa'dim sultanik. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afadat da'imah fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma habib ilainal iman wa zainu fi qulubina wa kari'inal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Ya Allah, mugi-mugi sedaya jamaah Sabilul Taubah seluruh dunia ya Allah. Mugi-mugi saged nindakaken ibadah haji datang Mekah Madinah, saged nindakaken ibadah umroh datang Mekah Madinah, ziarah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi seluruh jamaah Sabilul Taubah seluruh dunia diberi rezeki yang lancar, umur yang barokah, kesehatan lahir batin, keluarga yang barokah, keturunan yang minas sholihin, ahli ilmi wa ahli khair. Ya Allah, yang ngapunten kita sedaya ya Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yen ngapunten sedaya kesalahan yang sepah kita ya Allah, guru-guru kita ya Allah, mbah-mbah kita ingkang sampun ngrungini ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wa afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighuna biha usulwayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya dan teman-teman yang berada di Madinah saat ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doakan dengan baik, semoga kita bisa meneruskan. Jangan sampai gaduh hanya masalah sepele. Sudahlah, tinggalkan. Jangan ikuti alur-alur orang-orang yang hanya ingin popularitas. Sudah, tidak usah diikuti. Fokuslah dengan keadaan panjenengan. Saya yakin panjenengan yang hadir itu adalah mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Itu kata Rasulullah. Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki menjadi orang baik, maka orang tersebut akan diberi kepahaman tentang ilmu agama. Tanda-tandanya orang yang paham ilmu agama apa? Mau hadir di majelis ilmu, mau hadir di majelis kebaikan. Sudahlah, tidak usah memperdebatkan masalah sedekah, tidak usah memperdebatkan masalah apa. Yang jelas, saya yakin semua jamaah ST bukanlah orang yang memperhitungkan masalah itu. Dan alhamdulillah, mulai ST berdiri sampai selama ini tidak pernah ada perdebatan masalah itu. Jadi itu hal yang baik-baik saja. Keikhlasan seseorang itu ada di dalam hati masing-masing. Kita kok memperdebatkan apa isi perasaan manusia, kita itu siapa? Paham nggak? Kok dhewe iki memperdebatkan isi atine wong. Kayak Jiber sakniki kula berdebatkan. Jiber iki pancen umrohe lillahi taala. Siapa yang paham isi perasaannya Jiber? Mungkin ini lek dalan ini umrohnya karena uangnya memang. Barusan beli kamera 40 juta. Memang uangnya memang banyak. Ini umroh uang. Loh, siapa yang tahu isi hatinya lek dalan? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Jadi tidak usah terus memperdebatkan isi perasaan seseorang. Salah satu kebodohan manusia ketika dia itu menyimpulkan apa isi perasaan seseorang. Jadi urusan-urusan hati tidak usah kita permasalahkan. Kita itu memang belum orang baik, kita itu orang yang berlumuran dosa. Masya Allah, orang yang tidak biasanya menangis di rumah, di sini bisa meneteskan air mata. Karena melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya mohon dengan sebesar-besarnya, jamaah Sabilul Taubah, tetaplah berpegang teguh kepada agamanya Allah. Tidak usah mengurusi hal-hal yang sepele, yang tidak bermanfaat bagi panjenengan, yang sifatnya hanya untuk mencari popularitas orang lain. Jenengan jangan mau dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nggih? Artinya, ini loh saya itu nggak tahu. Saya nggak tahu apakah tato itu, apakah ketua yang di depan saya, apakah Pak Haji Beki.
ini umrohnya itu gimana. Saya nggak tahu ini benar-benar lillahi ta'ala. Apakah saya sendiri, bahkan istri saya itu loh. Niatnya seperti apa, ini ikhlas atau tidak, apa terpaksa karena takut dengan saya nggak tahu. Hatinya Ning itu loh, saya nggak tahu. Wong ketika Ning itu sudah menjawab apa isi perasaannya dengan saya, itu loh belum tentu 100%. Iya kan? Artinya mungkin yang bisa memahami bahasa saya ini hanya orang-orang yang berpikir saja. Saya tidak ingin memperdalam masalah itu. Artinya, ya Allah, apapun keadaan panjenengan pun dieling-eling. Tujuannya AEDW, hablum minallah, hablum minannas. Tetaplah berpegang teguh dengan agamanya Allah. Selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Dan selalu menjaga tali persaudaraan. Kenapa kok saya mengatakan seperti itu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, artosipun kita ini memang harus berusaha menjadi orang-orang yang rukun, orang-orang yang bersatu padu dalam kebaikan, agar kita itu benar-benar menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Terus yang paling penting malih, rukun, panjenengan kedah rukun. Panjenengan kedah rukun. Kedah rukun, alhamdulillah ini saya lihat di pondok itu ada pembangunan-pembangunan. Semoga pembangunan-pembangunan itu lancar dan barokah. Semua yang jariah, semua yang kuyum ini rezekinya diganti oleh Allah dengan perkara yang lebih luar biasa. Napa niku? Monggo sareng-sareng membaca sholawat. Sareng-sareng membaca sholawat. Ini saya mencari gambar-gambar pembangunan di pondok luar biasa. Kula niki teng mriki tapi pondok bangun terus niki. Pondok bangun terus, masya Allah, luar biasa. Terus tidak ada keminimalan yang layak diikuti kecuali dalam ketaatan kepada Allah. Artinya kok ada perkumpulan di situ tidak mengajarkan ketaatan kepada Allah dan hanya mengajarkan kebencian, hanya mengajarkan untuk menghina orang lain atau menjatuhkan orang lain. Ini bukan kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik hanyalah kepemimpinan yang mengajak ketaatan kepada Allah. Ngoten lho. Artinya, yes, mbuh iki kok omongan kula iki jenengan paham apa ora, kula wis gak paham. Kula kon baleni neh ya ora iso. Yes, panjenengan ngeten iki, panjenengan wis ngeten iki. Artinya, monggo nek panjen pengen nata ati tenan, carilah benar-benar perkumpulan-perkumpulan yang mengajak ketaatan kepada Allah. Jadi tidak ada Islam tanpa jamaah, tanpa perkumpulan, tanpa ketaatan itu wow. Tanda-tandanya orang yang paham ilmu agama apa? Mau hadir di majelis ilmu, mau hadir di majelis kebaikan. Sudahlah, tidak usah memperdebatkan masalah sedekah, tidak usah memperdebatkan masalah apa. Yang jelas, saya yakin semua jamaah ST bukanlah orang yang memperhitungkan masalah itu. Dan alhamdulillah, mulai ST berdiri sampai selama ini tidak pernah ada perdebatan masalah itu. Jadi itu hal yang baik-baik saja. Keikhlasan seseorang itu ada di dalam hati masing-masing. Kita kok memperdebatkan apa isi perasaan manusia, kita itu siapa? Paham nggak? Kok AEDW ini memperdebatkan isi atine wong. Kayak Jiber saat ini kalau berdebatkan. Jiber ini pancen umrohe lillahi ta'ala. Siapa yang paham isi perasaannya Jiber? Mungkin ini Lek Dahlan ini umrohnya karena uangnya memang. Barusan beli kamera 40 juta. Memang uangnya memang banyak. Ini umroh uang. Loh, siapa yang tahu isi hatinya Lek Dahlan? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Jadi tidak usah terus memperdebatkan isi perasaan seseorang. Salah satu kebodohan manusia ketika dia itu menyimpulkan apa isi perasaan seseorang. Jadi urusan-urusan hati tidak usah kita permasalahkan. Kita itu memang belum orang baik, kita itu orang yang berlumuran dosa. Masya Allah, orang yang tidak biasanya menangis di rumah, di sini bisa meneteskan air mata. Karena melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya mohon dengan sebesar-besarnya.
Jamaah Sabilul Taubah, tetaplah berpegang teguh kepada agamanya Allah. Tidak usah mengurusi hal-hal yang sepele, yang tidak bermanfaat bagi panjenengan, yang sifatnya hanya untuk mencari popularitas orang lain. Jenengan jangan mau dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nggih? Artinya, ini loh saya itu nggak tahu. Saya nggak tahu apakah tato itu, apakah ketua yang di depan saya, apakah Pak Haji Beki, ini umrohnya itu gimana. Saya nggak tahu ini benar-benar lillahi ta'ala. Apakah saya sendiri, bahkan istri saya itu loh. Niatnya seperti apa, ini ikhlas atau tidak, apa terpaksa karena takut dengan saya nggak tahu. Hatinya Ning itu loh, saya nggak tahu. Wong ketika Ning itu sudah menjawab apa isi perkasaannya dengan saya, itu loh belum tentu 100%. Iya kan? Artinya mungkin yang bisa memahami bahasa saya ini hanya orang-orang yang berpikir saja. Saya tidak ingin memperdalam masalah itu. Artinya, ya Allah, apapun keadaan panjenengan pun dieling-eling. Tujuannya IDW, hablum minallah, hablum minannas. Tetaplah berpegang teguh dengan agamanya Allah. Selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Dan selalu menjaga tali persaudaraan. Nah, jadi saya doakan seluruh jamaah Sabilul Taubah semoga bisa segera umroh, bisa ditakdir segera menindakkan ibadah haji datang Mekah Madinah, dan semoga diberi rezeki yang lancar, istiqomah. Insya Allah kita pulang hari apa Pak? Jumat nyampe rumah. Nggih. Pun nonton tim hadroh tolong persiapkan nanti untuk menyambut jamaah umroh. Tidak menyambut saya, menyambut jamaah umroh yang lain. Semoga mendapatkan berkahnya. Tuang ngapunten nggih. Ngapunten. Tadi yang awal kurang fokus karena delay-delay. Tapi nggak apa-apa. Yang penting saya bisa ikut rutinan nih. Nggih. Pun ada yang kurang apa? Doakan nggih. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa juga wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afadat da'imah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma habib ilaina al iman wa zainu fi qulubina wa karihna al kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Ya Allah, mugi-mugi sedaya jamaah Sabilul Taubah seluruh dunia ya Allah, mugi-mugi saged nindakaken ibadah haji datang Mekah Madinah, saged nindakaken ibadah umroh datang Mekah Madinah, ziarah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi seluruh jamaah Sabilul Taubah seluruh dunia diberi rezeki yang lancar, umur yang barokah, kesehatan lahir batin, keluarga yang barokah, keturunan yang minas solihin, ahli ilmi wa ahli khair. Ya Allah, yang ngapunten kita sedaya ya Allah. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ngapunten sedaya kesalahan yang sepah kita ya Allah, guru-guru kita ya Allah, mbah-mbah kita ingkang sampun ngrungini ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wa afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighuna biha usul min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamu alaikum mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini di sini kita itu berada pada jam 5. Jam 5.30. Jam 5.30 alhamdulillah kita berada di Madinah bersama rombongan yang 200 jamaah dan yang 70 jamaah sekarang berada di Mekah. Alhamdulillah semua keadaan sehat dan kita semua tidak lupa untuk mendoakan seluruh jamaah Sabilul Taubah semoga bisa datang ke sini, dan kita semua tidak lupa menyampaikan semua salam jamaah Sabilul Taubah agar bisa sowan datang Rasulullah, dan kita semua menyampaikan salam panjenengan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salam kita semua diterima oleh Rasulullah dan kita semua diakui menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Alhamdulillah pada malam hari ini di sini kita itu berada pada jam 5. Jam 5.30. Jam 5.30 alhamdulillah kita berada di Madinah bersama rombongan yang 200 jamaah dan yang 70 jamaah sekarang berada di Mekah. Alhamdulillah semua keadaan sehat dan kita semua tidak lupa untuk mendoakan seluruh jamaah Sabilul Taubah semoga bisa datang ke sini dan kita semua tidak lupa menyampaikan semua salam jamaah Sabilul Taubah agar bisa sowan datang Rasulullah dan kita semua menyampaikan salam panjenengan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salam kita semua diterima oleh Rasulullah dan kita semua diakui menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh jamaah Sabilul Taubah, wabil khusus semua jamaah-jamaah, semua para khotim-khotim Majelis Taklim Sabilul Taubah, semua yang khidmah, yang ikhlas, yang senantiasa sangat luar biasa, walaupun tidak ada saya, tapi kesetiaannya sangat teruji. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari Sabilul Taubah, diperlancar usahanya, dimudahkan urusannya, dan di semua yang khidmah ditakdir bisa ziarah, bisa umroh di Mekah Madinah. Amin. Dan yang saya hormati seluruh para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabilul Taubah, baik yang hadir langsung maupun yang ikut live streaming. Ya Allah, semoga semua para pecinta Majelis Taklim Sabilul Taubah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berkah hidupnya, berkah umurnya, berkah rezekinya, dan semuanya ditakdir bisa segera ke Baitullah, ke Mekah, dan segera bisa ziarah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Alhamdulillah keadaan sehat dan kita semua tidak lupa untuk mendoakan seluruh jamaah Sabilul Taubah semoga bisa datang ke sini dan kita semua tidak lupa menyampaikan semua salam jamaah Sabilul Taubah agar bisa sowan datang Rasulullah dan kita semua menyampaikan salam panjenengan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salam kita semua diterima oleh Rasulullah dan kita semua diakui menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini live streaming, jadi saya tidak mau menyampaikan yang banyak-banyak terhadap panjenengan semua. Yang jelas saya itu sangat rindu kepada panjenengan. Masya Allah, rindu, sangat rindu sekali dengan keadaan kegiatan kita biasanya di bawah Valum, di Sorsengon, di jalan-jalan, dengan keadaan kebersamaan kita. Ya Allah. Tapi jadi dilema. Kita juga bahagia beribadah di sini, tapi kita juga rindu keadaan yang ada di rumah. Tapi Masya Allah, saya yakin pasti suatu saat dengan jamaah yang belum pernah ke sini, saya akan ditakdir bisa datang ke sini bersama-sama datang bersama panjenengan semua. Jadi saya terima kasih untuk tim Hadroh, tim apapun itu, saya sangat terima kasih. Panjenengan selalu istiqomah mempertahankan keistiqomahan kita untuk selalu rutinan. Insya Allah mulai malam Jumat besok kita sudah ada di rumah ya. Malam Jumat apa? Belum. Malam Selasa. Malam Selasa besok insya Allah kita ada di rumah. Jadi panjenengan semua tidak usah bingung atau iri atau gimana. Saya kok nggak kepanggil oleh Allah, tidak kepanggil ke sini. Saya itu kok bukan saya yang ikut umroh atau gimana. Ya, jenengan nggak usah bingung. Nah, ini udah enak ini kalau gini. Nah, tadi kayak delay. Nah,
Nah, ini malah malah penak iso fokus iki. Jadi jenengan nggak usah bingung. Gus, kenapa kok yang dipanggil mungkin malah ada Margono, mungkin malah ada Tato atau ada yang lain. Padahal sebenarnya itu lebih istiqomah saya, lebih baik saya. Semua pasti ada waktunya. Dan yang menjadi pokok paling penting, bukan masalah kita itu sudah terpanggil oleh Allah, bisa sowan ke Baitullah, bisa ziarah ke Rasulullah. Bukan masalah itu. Tapi di mana kita bisa menjaga kebaikan diri kita, menjaga keimanan kita dalam setiap keadaan. Karena apa? Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Duribat alaihimudillah aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Mereka para manusia akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Artinya apa? Maupun jenengan mau berada di mana, maupun jenengan itu berada di tempat yang luar biasa, mau panjenengan itu berada di dekat Ka'bah, mau jenengan berada di dekat Raudhah, mau berada jenengan di dekat masjid, mau di dekat siapapun itu. Duribat alaihimudillah ainama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Mereka para manusia akan diliputi kehinaan. Illa bihabli minallah. Kecuali para manusia yang berpegang teguh dengan agamanya Allah. Belum tentu saya dan Jebor atau dengan teman-teman yang lain yang di sini seolah-olah kita dekat dengan makam Rasulullah, kita itu lebih baik, lebih spesial di mata Allah daripada panjenengan yang di depan pondok duduk membeber alas tikar dengan ikhlas, mungkin tadi berangkat bakdo maghrib, berangkat bakdo asar, jenengan selalu istiqomah bahwasanya majelis taklim Sabtu Toba adalah rumah panjenengan kedua. Dan panjenengan memang ini adalah rutinitas saya sebagai penjaga keimanan saya dan untuk ziyadatul ilmi dalam hidup saya. Jenengan memiliki keyakinan seperti itu. Nah, ketika panjenengan memiliki keyakinan seperti itu, justru jenengan ini akan menjadi orang yang baik-baik saja. Baik-baik saja. Jadi duribat alaihimudillah aina masukifu. Manusia akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Illa bihabli minallah. Kecuali orang yang berpegang teguh kepada Allah. Makanya ya biasa saja. Contoh kayak saudara Margono ini kemarin masuk Ka'bah mungkin di situ ada orang Palestina, gitu no. Ada orang Turki, yo rawuh negro barang. Mungkin ada orang Turki atau orang mana ya. Kalau memang belum benar-benar berpegang teguh kepada agamanya Allah, ya bisa jadi mata kita yang harusnya melihat Ka'bah dengan fokus, mata kita yang harusnya muhasabah, ingat dosa-dosa kita, melihat keagungan Allah, melihat kebesaran Allah, ya kita akan jelalatan. Kok iki bangir, kok iki ayu, kok iki piye. Tapi ketika panjenengan, walaupun kelihatannya panjenengan di dekat tempat-tempat yang membahayakan panjenengan, atau katakanlah di dekat apalah, tempat-tempat yang kurang baik, atau bahkan kayak panjenengan saat ini, jenengan di situ istiqomah baca sholawat dengan tim hadroh, di dalam hati panjenengan hadir Rasulullah. Bisa jadi jenengan itu lebih dekat dengan Rasulullah daripada kita-kita yang di sini seolah-olah secara jasad itu lebih dekat dengan Rasulullah, tapi hati kita tidak berpegang teguh kepada agamanya Allah. Jadi artinya apa? Panjenengan yang duduk-duduk di situ jangan pernah berkecil hati. Tidak usah berpikir saya ini bisa ke sana kapan. Tetapi tetaplah berpegang teguh kepada agamanya Allah. Dan yakinlah panjenengan akan menjadi orang yang insya Allah bisa menjaga keimanan ila yaumil kiamah. Yakinlah seperti itu. Hal ini mboten usah cilik ati. Sing dereng mangkat ini mboten usah cilik ati. Bisa jadi entah bulan depan atau tahun depan. Insya Allah
Takdir Allah sangat luar biasa. Pokoknya jenengan memberiku istiqomah. Ketika waktunya rutinan malam Selasa, berusahalah hadir. Tidak usah berkecil hati. Tidak harus pilih-pilih. Ini ada vokal yang ini ada vokal yang ini ada Gus Ikdam atau tidak. Cobalah istiqomah. Teruslah menanamkan rasa mahabbah, rasa cinta terhadap Rasulullah.